Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakira Syahrini Farid dengan NIM 240701500060 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai disorders atau gangguan neurologis dan mental. Baiklah, ini yang akan saya bahas. Nah, langsung saja, sakit kepala dan migrain. Nah, migrain merupakan jenis sakit kepala yang parah dengan adanya sensasi nyeri yang berdenyut. Nah, biasanya sering disertai dengan gangguan sensori seperti mual, muntah, dan sensitivitas terhadap cahaya. Biasanya disebabkan karena adanya stres, kurang tidur, eh, tidak makan, dehidrasi, makan makanan tertentu, misalnya keju dan coklat, terjadinya perubahan hormon terutama pada wanita yang menstruasi, terjadinya serta faktor lingkungan seperti perubahan cuaca. Nah, biasanya memunculkan gejala seperti rasa nyeri berdenyut pada satu sisi kepala yang bisa berpindah, gangguan visual seperti kelihatan cahaya, rasa mual, muntah, dan kepekaan terhadap suara dan cahaya. Kita dapat melakukan pengobatan dan penanganan dengan mengkonsumsi obat pereda nyeri, terapi migrain seperti eh, penggunaan triptan, perubahan gaya hidup, manajemen stres, menghindari pemicu, serta melakukan perawatan kesehatan rutin untuk pengendalian jangka panjang. Selanjutnya mengenai head injuries atau cedera pada kepala. Nah, cedera pada kepala itu melibatkan kerusakan pada otak, baik akibat trauma langsung maupun benturan tidak langsung, yang dapat menyebabkan kondisi serius hingga mematikan. Biasanya disebabkan eh, pernah terjadi benturan atau trauma fisik pada kepala, misalnya kecelakaan, jatuh, atau pukulan keras. So, so. Deh. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakira Syarni Farid. Assalam- Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakira Syarni Farid dengan NIM 240701500060 dari kelas D. Di sini saya akan membahas mengenai disorders atau gangguan neurologis dan mental. Ini yang akan saya bahas. Baiklah, langsung saja. Sakit kepala dan migrain. Jadi migrain merupakan jenis sakit kepala yang terbilang parah dengan disertai sensasi nyeri yang berdenyut, dan juga sering disertai dengan gangguan sensori seperti mual, muntah, dan sensitivitas terhadap cahaya. Nah, biasanya disebabkan stres, kurang tidur, tidak makan, dehidrasi, makan makanan tertentu seperti coklat atau keju, eh, terjadi perubahan hormon, terutama pada wanita yang menstruasi, serta faktor lingkungan seperti perubahan cahaya. Nah, biasanya menimbulkan gejala seperti terjadi rasa nyeri berdenyut pada satu sisi kepala yang berpindah, gangguan visual seperti kilatan cahaya, terjadinya rasa mual, muntah, dan kepekaan terhadap suara dan cahaya, dan dapat dilakukan pengobatan dan penanganan dengan mengkonsumsi obat pereda nyeri, melakukan terapi migrain seperti penggunaan triptan, perubahan gaya hidup, memanajemen stres, menghindari pemicu-pemicu stres, serta melakukan perawatan kesehatan rutin untuk pengendalian jangka panjang. Selanjutnya, head injuries atau cedera kepala. Nah, cedera kepala melibatkan kerusakan pada otak, baik akibat trauma langsung maupun benturan tidak langsung yang dapat menyebabkan kondisi serius hingga mematikan.
Nah, biasanya disebabkan karena terjadi benturan atau trauma fisik pada kepala, misalnya kecelakaan, terjatuh, atau pukulan keras. Biasanya menimbulkan gejala seperti merasa kebingungan, pusing, hilang ingatan atau amnesia, penglihatan menjadi kabur, hingga koma apabila terjadi kasus yang parah. Nah, gegar otak sering terjadi juga disebabkan eh, pusing dan kesulitan berkonsentrasi, sementara cedera yang lebih parah dapat menyebabkan kelumpuhan atau gangguan ingatan permanen. Kita dapat melakukan pengobatan dan penanganan dengan melakukan perawatan medis segera, termasuk pemeriksaan CT atau MRI untuk melihat bagaimana kondisi otaknya. Kita juga melakukan penggunaan obat nyeri, rehabilitasi kognitif dan fisik, serta pembedahan bila diperlukan. Selanjutnya mengenai epilepsi. Nah, epilepsi merupakan gangguan neurologis kronis yang ditandai dengan kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal yang terjadi pada otak. Biasanya disebabkan penyebabnya sering tidak diketahui, namun dapat dipicu oleh adanya tumor otak, abses, cedera kepala, atau terjadinya ketidakseimbangan kimia pada otak. Biasanya menimbulkan gejala seperti kejang yang dapat berupa kejang tonik-klonik atau grand mal, dengan tubuh kaku dan gerakan tak terkendali, atau kejang absen atau petit mal di mana terjadi hilangnya kesadaran sesaat atau kesadaran sementara. Kita dapat melakukan pengobatan dan penanganan dengan penggunaan obat anti epilepsi untuk mengontrol kejang, merubah gaya hidup yang mendukung kesehatan otak, dan melakukan prosedur pembedahan pada kasus tertentu yang parah. Selanjutnya meningitis dan encephalitis. Nah, meningitis merupakan peradangan pada selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang. Sementara encephalitis adalah peradangan yang terjadi pada jaringan otak. Nah, biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Nah, dalam beberapa kasus biasanya juga eh, karena reaksi sistem imun yang menyerang otak. eh, Biasanya menimbulkan gejala eh, seperti demam tinggi, leher menjadi kaku, kepala terasa sakit atau kepala terasa berat, terjadi kebingungan, kepekaan terhadap cahaya, muntah, dan terjadinya kejang. Kita dapat melakukan pengobatan dan penanganan dengan antibiotik untuk infeksi bakteri, obat antiviral, dan perawatan pada di rumah sakit, termasuk perawatan intensif bila kondisi pasien memburuk. Selanjutnya mengenai brain abscess atau abses otak. Nah, ini merupakan infeksi yang menyebabkan pembekakan berisi nanah di dalam otak. Biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur dari area tubuh lain yang kemudian menyebar ke otak, atau akibat cedera kepala yang memungkinkan patogen masuk ke jaringan otak. Biasanya menimbulkan gejala seperti sakit kepala yang tak terlokalisasi dan tidak hilang dengan pereda nyeri biasa. Terjadinya kelemahan otot, eh, bicara tidak jelas, perubahan mental, demam, kejang, leher kaku, dan terjadinya gangguan penglihatan. Nah, kita dapat melakukan pengobatan dan penanganan dengan penggunaan antibiotik atau anti jamur untuk mengatasi infeksi dra- dryness nanah melalui operasi dan terapi lanjutan untuk mencegah komplikasi. Selanjutnya,
transient ischemic attack atau merupakan gangguan aliran darah sementara ke otak, sering dianggap sebagai stroke ringan yang menjadi tanda peringatan. Nah, biasanya ini disebabkan oleh adanya gumpalan darah yang menghalangi aliran darah ke otak. Seringkali disebabkan oleh gaya hidup yang eh, tidak sehat atau kondisi kesehatan yang memicu pembekuan darah. Biasanya menimbulkan gejala seperti kelemahan atau kelumpuhan tiba-tiba pada satu sisi tubuh. Bicara menjadi tidak jelas, terjadi gangguan pada penglihatan, kehilangan keseimbangan dan sakit kepala yang parah. Pengobatan dan penanganan yang dapat dilakukan yaitu mengkonsumsi obat pengencer darah untuk mengurangi risiko gumpalan, merubah gaya hidup, dan melakukan prosedur bedah bila ada penyumbatan yang serius. Selanjutnya itu stroke and hemorrhage. Nah, stroke terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terganggu, menyebabkan kerusakan jaringan otak. Terdapat dua jenis utama yaitu iskemik atau akibat penyumbatan dan hemoragik atau akibat pendarahan. Nah, biasanya disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah atau bekuan darah pada stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah pada stroke eh, hemoragik. Menimbulkan gejala seperti bicara tidak jelas, kelemahan atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh, kehilangan penglihatan, sakit kepala yang parah, dan kehilangan koordinasi. Nah, ini dapat dilakukan pengobatan dan penanganan seperti melakukan perawatan segera dengan obat trombolitik untuk mengurangi bekuan darah, atau pada stroke iskemik, operasi untuk menghentikan pendarahan dan terapi rehabilitasi untuk pemulihan fungsi. Selanjutnya itu brain tumors. Nah, tumor otak merupakan pertumbuhan sel-sel abnormal di otak yang bersifat jinak atau ganas. Biasanya disebabkan dikarenakan sering tidak diketahui, tetapi beberapa terkait dengan faktor genetik dan paparan bahan kimia. Yang biasanya menunjukkan gejala seperti adanya rasa sakit kepala yang eh, terjadi secara terus-menerus, merasa mual, muntah, terjadi perubahan kepribadian, kejang, dan gangguan neurologis lainnya. Nah, biasanya dapat dilakukan pengobatan dan penanganan seperti dilakukannya operasi untuk mengangkat tumor, radioterapi, kemoterapi, dan terapi lanjutan untuk mencegah kekambuhan dan komplikasi. Selanjutnya mengenai demensia. Nah, demensia merupakan gangguan kognitif yang menyebabkan penurunan fungsi mental secara bertahap, termasuk memori dan penalaran. Eh, Biasanya disebabkan oleh penyakit Alzheimer, demensia vaskular akibat gangguan aliran darah ke otak, dan kondisi lain seperti Parkinson. eh, Biasanya menimbulkan gejala seperti terjadinya lupa, kebingungan, kehilangan kemampuan berkomunikasi, apatis, dan terjadinya perubahan perilaku. Kita dapat melakukan pengobatan dan pengenanganan dengan melakukan terapi obat untuk memperlambat gejala, melakukan latihan kognitif, dan eh, dukungan dari keluarga, serta perawatan di lingkungan yang aman. Selanjutnya mengenai eh, Parkinson's disease atau penyakit degeneratif yang memengaruhi gerakan tubuh akibat kerusakan sel-sel penghasil dopamin di otak. Biasanya disebabkan penyebabnya penyebab pastinya itu belum diketahui, namun biasanya terjadi faktor genetik dan lingkungan itu berperan.
Biasanya menimbulkan gejala seperti tremor atau gemetaran, kekakuan otot, gerakan lambat, dan terjadinya gangguan pada keseimbangan. Selanjutnya, kita dapat melakukan pengobatan dan penanganan eh, dengan obat untuk meningkatkan dopamin, terapi fisik, dan dalam beberapa kasus, stimulasi otak dalam eh, untuk mengontrol gejala. Selanjutnya, Hunting- Huntington's disease merupakan gangguan genetik progresif yang menyebabkan degenerasi sel-sel otak, berdampak pada kemampuan fisik, kognitif, dan emosional. Biasanya disebabkan terjadinya mutasi genetik yang diturunkan. Eh, Biasanya gejala yang muncul yaitu terjadinya gerakan yang tak terkendali, kehilangan memori, perubahan kepribadian, dan kesulitan kognitif. Kita dapat melakukan pengobatan dan penanganan dengan tidak ada obat untuk Huntington, tetapi kita dapat melakukan terapi fisik seperti konseling dan dukungan medis dapat membantu mengelola gejala. Selanjutnya yaitu multiple sclerosis, merupakan penyakit imun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang mielin atau lapisan pelindung saraf, menyebabkan gangguan sinyal pada otak dan sumsum belakang. Biasanya disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan, namun penyebab pastinya itu belum diketahui. Biasanya memunculkan gejala seperti kelemahan otot, penglihatan menjadi kabur, kesulitan dalam berbicara, dan kelelahan ekstrim. Kita dapat melakukan pengobatan dan penanganan dengan obat untuk memperlambat perkembangan, melakukan terapi fisik, dan perawatan gejala. Selanjutnya yaitu motor neuron disease, merupakan sekelompok gangguan yang memengaruhi neuron motorik pada otak dan sumsum tulang belakang yang mengontrol otot. Biasanya eh, penyebabnya sebagian besar penyebab belum diketahui, tetapi faktor genetik dan lingkungan dianggap berpengaruh. Biasanya muncul gejala seperti kelemahan otot progresif, kesulitan berbicara, dan kesulitan menelan. Nah, tidak ada obat untuk penyakit ini, tetapi kita dapat melakukan penanganan dengan melakukan perawatan medis dan terapi untuk mengurangi gejala dan dapat meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya itu paralisis, merupakan hilangnya kendali sukarela terhadap gerakan otot di bagian tubuh tertentu, baik sebagian maupun total. Biasanya disebabkan eh, oleh stroke, cedera tulang belakang, penyakit neurologis seperti multiple sclerosis. Nah, biasanya memunculkan gejala seperti hilangnya kendali gerakan pada satu atau lebih bagian pada tubuh. Kita dapat melakukan pengobatan dan penanganan dengan rehabilitasi fisik, terapi okupasional, dan peralatan pendukung seperti kursi roda. Selanjutnya yaitu ada Down syndrome. Nah, Down syndrome merupakan kondisi genetik di mana terdapat tambahan kromosom 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik dan mental. Biasanya disebabkan dikarenakan terjadi kegagalan kromosom untuk membelah dengan benar selama pembentukan sel. Dan biasanya memunculkan gejala seperti ciri fisik yang khas, seperti yang biasa kita selalu mungkin pasti selalu kita pernah lihat, keterlambatan perkembangan dan risiko lebih tinggi untuk masalah kesehatan tertentu. Nah, dapat dilakukan penanganan dengan memberikan pendidikan khusus, dilakukannya terapi fisik dan dukungan medis untuk masalah kesehatan. Selanjutnya mengenai cerebral palsy, merupakan
Cerebral palsy merupakan sekelompok gangguan yang memengaruhi gerakan, koordinasi, dan kognisi. Seringkali disebabkan oleh cedera otak saat kelahiran. Biasanya disebabkan cedera otak sebelum, saat, atau setelah melahirkan. Biasanya memunculkan gejala seperti terjadinya kelemahan otot, kesulitan dalam berbicara, terjadinya gerakan yang tak terkendali, dan postur tubuh yang abnormal. Kita dapat melakukan penanganan dengan terapi fisik, terapi okupasi, dan peralatan pendukung seperti alat bantu jalan. Selanjutnya, hidrosepalus. Hidrosepalus merupakan penumpukan cairan cerebrospinal di otak yang menyebabkan tekanan dan kerusakan jaringan otak. Biasanya disebabkan terjadinya penyumbatan aliran cairan cerebrospinal atau produksi berlebih cairan. Biasanya menimbulkan gejala seperti sakit kepala, merasa mual, penglihatan kabur, dan pembesaran kepala pada bayi. Kita dapat melakukan penanganan dengan sunting untuk mengalirkan cairan berlebih serta melakukan operasi bila diperlukan. Selanjutnya ada narkolepsi. Nah, narkolepsi ini merupakan gangguan tidur kronis di mana eh, orang tiba-tiba tertidur di siang hari. Nah, biasanya disebabkan oleh defisiensi hipokretin di otak yang mengatur siklus tidur pada bangun manusia, siklus tidur dan bangun. Ini biasanya memunculkan gejala seperti rasa kantuk berlebih pada siang hari, serangan tidur mendadak, dan terkadang kelumpuhan tidur. Kita dapat melakukan pengobatan dan penanganan, yaitu obat stimulan untuk mengatur tetap terjaga dan manajemen pola tidur. Selanjutnya, koma. Koma merupakan kondisi tidak sadar yang berlangsung lama akibat cedera atau kondisi medis yang serius. Biasanya disebabkan oleh terjadinya cedera kepala, stroke, infeksi, overdosis obat, atau terjadinya ketidakseimbangan kimia. Biasanya memunculkan gejala seperti tidak responsif terhadap rangsangan eksternal atau tidak dapat dibangunkan. Nah, kita dapat melakukan penanganan seperti bergantung pada penyebabnya. Seringkali melibatkan perawatan intensif dan dukungan hidup. Yang terakhir yaitu ada depresi. Nah, depresi merupakan gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan, putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai. Biasanya itu disebabkan karena faktor genetik, berupa terjadinya peristiwa hidup yang penuh dengan tekanan, ketidakseimbangan kimia pada otak, serta pengalaman masa kecil yang eh, menyebabkan traumatis. Biasanya itu memunculkan gejala seperti kelelahan, gangguan tidur, eh, sulit tidur dan tidurnya berlebihan, perubahan nafsu makan, perasaan tidak berharga atau bersalah, kesulitan dalam berkonsentrasi, dan pikiran selalu berpikir untuk ingin bunuh diri. Nah, kita kita dapat melakukan pengobatan dan penanganan dengan terapi obat, psikoterapi, perubahan gaya hidup, dukungan sosial, dan perawatan medis lanjutan. Terapi obat biasanya kita bisa digunakan penggunaan antidepresan seperti seperti selective serotonin reuptake inhibitors untuk menyeimbangkan kadar serotonin pada otak. Psikoterapi, terapi perilaku kognitif atau CBT. Nah, ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif. Eh, Selanjutnya ada terapi interpersonal dan psikoterapi juga digunakan untuk memahami dan mengelola penyebab dari emosionalnya. Kita juga dapat melakukan perubahan gaya hidup dan perubahan gaya hidup menjadi lebih positif dengan rutin berolahraga, makan makanan yang sehat, menjaga pola makan dan tidur, dan mengurangi stres.
Biasanya juga memerlukan dukungan sosial dari teman-teman eh, atau eh, atau keluarga. Selanjutnya yaitu ada perawatan medis lanjutan. Apabila kasusnya parah, kita dapat melakukan terapi elektrokonvulsif atau ACT eh, atau stimulasi magnetik transkranial atau TMS. Nah, dapat digunakan bila pengobatan lain tidak efektif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.